Robinson Crusoe. Petualangan Robinson di laut. Aku lahir pada tahun 1632 di kota York di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dalam perdagangan. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibuku adalah Robinson. Aku dibaptis Robinson Crusoe. Namun, di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi teman-temanku memanggilku Robinson Crusoe. Aku memiliki dua saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-lakiku yang lain. Ayahku berharap aku akan belajar hukum. Tapi aku ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayahku tidak ingin aku pergi, keinginanku begitu kuat sehingga aku mengabaikan keinginan mereka. Ayahku adalah orang yang bijaksana dan serius. Dia mengatakan bahwa jika aku tinggal di rumah, hidupku akan mudah dan menyenangkan. Hanya orang yang putus asa atau orang yang sangat beruntung pergi ke luar negeri. Katanya, aku tidak putus asa atau sangat beruntung. Kami berada di kondisi tengah, dan dia berpikir bahwa kondisi tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit dan orang kaya dibenci oleh orang miskin. Katanya, di tengah-tengah menyatakan seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah. Dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesahajaan, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi dari kondisi tengah. Dia memohonku untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah memohon saudara laki-lakiku untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama. Namun saudara laki-lakiku telah melahirkan diri ke tentara dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkatiku jika aku pergi ke laut. Dan bahwa aku akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayahku. Selama bagian terakhir ceramahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-lakiku. Ketika dia mengatakan bahwa aku akan melakukannya, menyesali pilihanku. Dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri lagi. Tapi sayang, dalam beberapa hari aku mulai memimpikan laut lagi. Aku berbicara dengan ibuku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuatku bahagia. Aku berkata bahwa aku berusia 18 tahun, terlalu tua untuk memulai profesi lain. Aku memintanya untuk membujuk ayahku agar membiarkanku pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayahku. Jika aku ingin menghancurkan diriku sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayahku lakukan untuk menghentikanku. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, aku pergi ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari aku pergi ke pelabuhan Hull. Seorang temanku pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena itu tidak akan merugikanku, aku memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayahku. Demikianlah pada tanggal 1 September 1651, aku naik kapal untuk pertama kalinya. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Aku merasa sangat sakit dan ketakutan. Aku pikir Tuhan sedang menghukumku karena meninggalkan rumah ayahku. Badai semakin parah. Meskipun tidak seburuk yang pernah aku lihat sejak itu bahkan tidak seburuk badai yang aku lihat beberapa hari kemudian. Tetapi itu membuatku takut. Aku pikir laut akan menelan kita. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa jika aku hidup, aku akan kembali ke rumah ayahku dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Aku tidak lagi merasa sakit atau takut.
Temanku berkata, "Nah, Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut?" "Itu adalah badai yang mengerikan," kataku. "Apakah kamu menyebutnya badai?" katanya. "Itu bukan apa-apa, ayo minum rum dan lupakan saja." Kami minum rum, dan aku lupa janjiku kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Aku sangat ketakutan. Aku merasa menyesal telah melupakan janjiku kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya, aku tidak tahu apa arti kata pendiri. Aku melihat kapten dan beberapa orang lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya, kami diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Sebagian dari kami melarikan diri. Kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru pada saat itulah aku mengerti kata itu pendiri. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke Hull atau melanjutkan ke London, sesuai keinginan kami. Jika aku kembali ke rumah, aku bahagia. Ayahku, seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang, akan menyambutku. Tapi aku bodoh dan aku tidak pulang. Kapten yang merupakan teman ayahku berkata kepadaku, "Bung, jangan mulai melaut lagi." "Kenapa, Pak?" kataku. "Apakah kamu tidak akan pernah melaut lagi?" "Itu berbeda," kata sang kapten. "Laut adalah profesiku. Sudah tugasku untuk melaut. Tetapi kamu melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah kamu menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada kamu bahwa laut bukan untukmu. Mungkin itu sebabnya kapalku kandas. Kamu seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Maaf, aku pernah mengizinkan kamu di kapalku. Aku pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksananya kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Aku mendaftar untuk perjalanan ke Afrika. Seharusnya aku mendaftar sebagai pelaut. Aku bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya, aku bahkan mungkin menjadi kapten. Namun, aku selalu membuat pilihan terburuk, dan aku memilih melaut sebagai seorang pria sejati. Oleh karena itu, aku tidak memiliki tugas di kapal, dan aku tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Aku bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia memintaku untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa aku tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika aku punya uang, katanya, dia akan menunjukkan kepadaku bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Aku menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten yang adalah pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, aku menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini aku bisa tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagiku. Memang, itu satu-satunya perjalananku yang berhasil. Temanku sang kapten mengajari aku keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Aku membawa pulang 5 pound 9 ons 1 emas. Aku membawa pulang 5 pound 9 ons emas yang aku jual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, temanku meninggal. Aku memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang dan kami semua dibawa sebagai tawanan ke pelabuhan dari Saleh. Kapten kapal Turki menjadikan aku budaknya. Aku ngeri dengan perubahan mengejutkan dari pedagang menjadi budak yang menyedihkan ini. Aku ingat ramalan ayahku bahwa aku akan sengsara, dan aku menyadari bahwa itu memang telah digenapi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, aku melihat peluangku untuk melarikan diri.
Suatu hari, tuanku mengirimku memancing bersama saudaranya, Ismail, dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Shuri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air bersih. Saat kami memancing, aku mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak minta tolong. Aku menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu jika kamu melakukan apa yang aku katakan. Kamu berenang cukup baik untuk mencapai pantai. Pergi, berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, aku akan menembak kepalamu karena aku menginginkan kebebasanku." Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. "Sorry," kataku. "Jika kamu setia padaku, aku akan menjadikanmu pria hebat. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke laut juga." Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia padaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika dekat pantai. Kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tapi kami takut pergi ke darat karena takut binatang buas dan orang biadab. Suri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air dan aku harus menunggu di kapal. "Mengapa kamu harus pergi, Suri?" Aku bertanya. "Mengapa aku tidak harus pergi dan kamu menunggu di kapal?" Suri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. "Jika orang liar datang, mereka akan memakanku dan kamu akan melarikan diri." "Ya, Suri," aku berkata. "Kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kami akan membunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kami berdua. Kami pergi ke darat dan menemui air segar." Saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembak. Suri dan aku melepaskan kulit singa itu karena aku pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai selama 10 hari. Aku berharap kami akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan. Tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu kali aku berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tapi Suri menyarankan untuk tidak melakukannya. Aku memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa daging dan biji-bijian dan meninggalkannya di pantai untuk kami. Aku membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun, kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Saat kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang negro dulu kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Karena mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Aku membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memakannya. Dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulit dan memberikannya kepadaku. Meninggalkan orang negroku yang ramah. Aku berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Verde, Suri berteriak, "Guru, sebuah kapal." Aku melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Aku berlayar ke sana dan dalam 3 jam aku mencapainya. Orang-orang di kapal itu bertanya siapa aku. Ketika aku menceritakan kisahku kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawaku ke kapal mereka dengan semua harta bendaku yang ada di kapal. Aku menawarkan semua propertiku kepada kapten untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan aku, tapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa propertiku akan dikembalikan kepadaku ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahuku dariku. Dia membayarku 80 keping untuk itu. Dia juga menawariku 60 potong
untuk anak laki-laki, 8 untuk anak laki-lakiku Suri. Aku tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang itu karena dia telah membantuku melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Suri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Suri berkata dia bersedia pergi bersamanya. Jika aku membiarkan kapten memilikinya, sekitar 22 hari kemudian kami mendarat di Teluk Alsace di Brazil. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak propertiku dari perahu. Aku meninggalkan kapal dengan sekitar 220 lembar 8. Di Brazil, aku melihat seberapa baik penanam gula hidup. Mereka menjadi kaya dan cepat. Aku memutuskan untuk menetap di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama memang sulit, tapi kemudian perkebunanku menjadi makmur. Aku menyesal telah menjual putraku, Suri, karena aku membutuhkan bantuan. Aku tidak bahagia dalam kehidupan baruku. Ini adalah kondisi tengah yang dibicarakan ayahku. Aku sering berkata pada diri sendiri, aku bisa melakukan ini di rumah, daripada harus menempuh jarak 5.000 mil untuk melakukannya di antara orang asing dan orang liar. Aku pikir aku seperti seorang pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Jangan pernah membandingkan situasimu dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkanmu dalam situasi yang lebih buruk sehingga kamu merindukan kehidupan lamamu. Aku berkata, Tuhan baru saja meninggalkanku di sebuah pulau di mana aku benar-benar sendirian. Jika aku puas untuk tetap sepertiku, aku akan menjadi kaya dan bahagia dengan meninggalkanku di sebuah pulau. Tuhan membuatku memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyarankanku untuk mengirimkan sejumlah uang. Aku telah meninggalkan uangku dengan seorang teman di London. Temanku mengirimku uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, aku pikir keberuntunganku dibuat. Aku menjual barang-barang itu dengan untung besar sekitar 400 pound. Begitu aku mendapatkan uang ini, aku membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, aku telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Aku memberitahu mereka tentang perdagangan orang negro, budak di pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan barang-barang lain yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukarnya dengan budak emas dan negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Kamu sangat sedikit budak di Brasil pada saat itu, dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangiku keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah aku akan melakukan perjalanan ini, dan mereka berjanji bahwa aku akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Aku setuju untuk pergi. Aku naik kapal pada tanggal 1 September 1659, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertamaku dari Hull. Kami berlayar ke pantai ke Cape Agustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari, angin bertiup kencang. Setiap hari aku berharap laut menelan kami. Pada hari ke-12, cuaca sedikit lebih terang. Kapal itu penuh dengan air. Jadi, aku menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami jauh dari jalur perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Mendarat!" Kami berlari keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak pasir.
Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air laut itu menuju daratan. Mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami, kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun aku perenang yang baik, aku tidak bisa bernapas di laut yang berbadai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai, itu meninggalkanku di atas pasir. Setelah tenggelam, aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Aku tahu gelombang lain akan segera menghancurkanku. Laut menjulang ke belakangku seperti gunung. Aku menahan napas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Aku mencoba untuk berdiri dan mengatur napas lagi, tapi gelombang lain menerpaku. Aku dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepalaku melayang di atas air, dan aku bisa bernapas sejenak. Aku diselimuti air laut, lalu gelombang itu juga mulai surut. Aku merasakan bumi di bawah kakiku. Aku berlari menuju pantai, tetapi 2 kali lagi gelombang darat menghampiriku. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut menghempaskanku dengan keras ke batu karang. Aku berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjangku. Saat ombak surut, aku lari ke pantai, memanjat berbatuan dan berbaring di tepi pantai.